Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ismiafiza dengan NPM 09 2021 1000715. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pengenalan dan penerapan dasar di tempat kerja. Pengertian ketiga. Pengertian ketiga sendiri ada dua, yaitu secara keilmuan dan secara filosofis. Secara keilmuan yaitu K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Secara filosofis, suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Lambang pada K3 sendiri yaitu mempunyai arti dan makna tersendiri. Arti makna pada tanda palang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Arti makna pada roda gigi yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna pada warna putih yaitu bersih dan suci. Arti makna pada warna hijau sendiri yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Arti makna 11 gerigi roda yaitu 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan penerapan dari K3 yaitu tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Nomor 2, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3, setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Potensi bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya pada getaran. Getaran mempunyai parameter yang hampir sama dengan bising seperti frekuensi, amplitude, lama pajanan. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberikan efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dengan mengurangi kekuatan cengkeram dan sakit tulang belakang. Bahaya kimia. Bahaya kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat mengganggu baik itu lokal maupun sistemik. Gangguan lokal adalah kelainan yang ditimbulkan di tempat bahan kimia yang kontak dengan tubuh, yaitu kulit dan selaput lendir, yang menimbulkan gejala iritasi mulkus dan kanker. Apabila terserat dan masuk ke dalam peredaran darah, akan timbul gejala sistemik. Jalan masuk bahan kimia ke dalam tubuh adalah melalui kulit, pernapasan, dan pencernaan. Bahaya radiasi. Radiasi memberikan pengaruh atau efek terhadap manusia. Efek radiasi bagi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu efek genetik dan efek somatik. Efek genetik adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Bahaya pencahayaan. Pencahayaan yang cukup akan memungkinkan pekerja dapat melihat objek yang dikerjakan dengan jelas dan menghindar kesalahan dari kerja. Kebisingan. Kebisingan dapat diartikan sebagai semua bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan. Di sini ada perbedaan insiden dan aksiden. Insiden yaitu mengacu pada suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian dan kerusakan pada orang, properti, atau lingkungan. Contoh dari insiden sendiri yaitu seorang pekerja yang misalkan terjatuh atau terpeleset dan itu dapat menyebabkan memar pada tubuhnya.
Asiden yaitu didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang menyebabkan cedera atau kematian pada karyawan, kerusakan properti, atau kerugian lainnya. Contohnya yaitu misalkan ada bangunan reruntuhan dan itu dapat mengenai para pekerja dan dapat menimbulkan kematian. Berikutnya ada piramida kecelakaan kerja. Setiap terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya, dan di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Maksud dari piramida kecelakaan kerja ini yaitu kita harus mulai dari bawah yaitu 600 near miss hampir celaka sebelumnya agar dapat mengeliminasi dan tidak menimbulkan kecelakaan fatal yang ada di atas. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar yang pertama, kurangnya prosedur atau aturan. Yang kedua, kurangnya sarana. Tiga, kurangnya kesadaran. Empat, kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsungnya yaitu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Contoh dari faktor pribadi yaitu faktor pada rumah tangga yang ada kericuan pada rumah tangga dan dibawa-bawa kepada pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, dan kegagalan fungsi. Yang terakhir ada kerugian pada manusia, mesin atau alat, pada material atau bahan dan lingkungan, yang dapat menyebabkan tercemar, rusak, atau bencana alam. Di sini ada upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ada identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Ada pembinaan dan pengawasan. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, konseling dan konsultasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya. Ada sistem manajemen yaitu prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir, penghargaan dan sanksi. Upaya-upaya dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penyelenggara keselamatan kerja adalah menjamin keselamatan setiap orang selama beraktivitas di tempat kerja. APD atau alat pelindung diri adalah suatu alat atau pengaman yang berguna untuk melindungi diri dari kecelakaan. Di sini alat pelindung diri sendiri ada berbagai macam yaitu APD pada kepala, APD telinga, mata, tangan, APD badan, APD pernafasan, dan APD kaki. Makna rambu di tempat kerja, ada tanda larangan, tanda bahaya, tanda kewajiban, tanda sarana darurat kebakaran, tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat, dan ada tanda sarana atau fasilitas umum seperti musola dan lain-lain. Pada tempat kerja maupun industri memiliki label kemasan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama ada label mudah meledak, label mudah menyala atau terbakar, label oksidator, label beracun, label korosif, dan lain-lain. Yang terakhir ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat, individu yang bebas dari penyakit, cedera, serta masalah mental emosi yang bisa mengganggu aktivitas. Ruang lingkup pada kesehatan kerja, yang pertama ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja berupa sarana, tenaga, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan, dan para medis perusahaan. Ada organisasi juga, ada pimpinan unit PKK, pengesahan penyelenggaraan PKK. Yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja tenaga kerja. Yang ketiga ada pelaksanaan P3K, petugas P3K, kotak P3K, dan isi P3K. Yang keempat ada pelaksanaan gizi kerja, menyangkut pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin, catering, pengelola makanan tenaga kerja, pengelola, dan petugas catering. Yang kelima ada pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Yang terakhir ada pelaksanaan pelaporan pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penyakit akibat kerja.
Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.